Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Sekarang ini kalau kita memperhatikan, banyak orang yang ketika melaksanakan ibadah sholat, terutama sholat fardu berjamaah, baik itu pada waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sebagian jamaah itu mereka, kalau kita lihat, sering memainkan handphone atau HP. Dan ini kita lihat ketika sebelum melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Kita ambil contoh saja, misalnya ketika melaksanakan sholat zuhur, ketika azan dikumandangkan berarti telah masuk sholat zuhur tersebut. Maka kita lihat, kita perhatikan, ada sebagian besar jamaah itu ketika azan telah berkumandang, maka dia kemudian pergi baik ke masjid ataupun ke musala. Nah, ketika berjalan menuju masjid atau musala tersebut, kadang-kadang dia sudah mulai memainkan handphonenya. Ketika sampai di masjid atau musala, dia kadang-kadang menunggu azan selesai. Sambil mendengarkan azan tersebut, dia juga mempermainkan handphonenya. Setelah azan selesai, seharusnya kita itu kan ketika azan berkumandang atau sebelum azan, maka kita harus cepat mengambil air wudhu. Kemudian setelah selesai berwudhu, kemudian kita naik ke masjid atau ke musala. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Sambil menunggu jamaah yang lain, kemudian kita berdiam diri untuk menunggu iqamah. Nah, setelah iqamah selesai, kemudian kita berbaris untuk melaksanakan salat berjamaah. Setelah itu membaca wirid atau zikir sampai selesai, dan setelah itu kemudian kita melaksanakan sunnah ba'diyah atau salat sunnah sesudahnya. Akan tetapi ada sebagian jamaah ketika dia datang ke masjid atau ke musala tersebut, dia sibuk memainkan handphonenya. Entah apa yang dilakukannya. Apakah dia sedang membaca berita,
apakah dia sedang berkomunikasi SMS-an atau sedang membaca status orang, atau mungkin sedang berbalas SMS atau status, atau juga mungkin bermain game dan sebagainya. Dan ini dilakukan ketika dia berada di masjid atau musala tersebut. Ketika azan telah selesai berkumandang, dia kemudian masuk ke dalam masjid atau musala. Ada yang ikut melaksanakan sunnah qabliyah, setelah itu memainkan handphone lagi. Ada juga yang masuk ke dalam masjid atau musala tersebut tidak melaksanakan sholat qabliyah, tetapi duduk di tempat tertentu sambil juga sibuk memainkan handphonenya. Kemudian ketika azan berkumandang, ketika iqamah telah dikumandangkan, dia juga masih sibuk. Bahkan ketika imam sudah takbir Allahu Akbar, kadang-kadang dia juga masih sibuk memainkan handphonenya tersebut. Ketika imam waladhdallin, amin, maka kemudian dia baru melaksanakan takbir. Setelah selesai melaksanakan ibadah, kemudian salam. Seharusnya ketika kita salam itu kan kita membaca zikir atau wirid. Kan tetapi dia juga baca zikir, dia juga baca wirid, tapi mulutnya sibuk membaca, tapi tangannya juga sibuk memainkan handphonenya. Artinya berzikir sambil memainkan handphone tersebut. Dan ini dilakukan sampai selesai wirid, dilanjutkan dengan ba'diyah, dan itu pun setelah ba'diyah ada yang tidak melaksanakan ba'diyah, tapi bagi mereka yang melaksanakan ba'diyah, setelah selesai melaksanakan ba'diyah, apa yang dilakukan? Tetap memainkan handphonenya sampai keluar dari masjid atau musala tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat, kita perhatikan, ada orang di sekeliling kita yang berperilaku seperti tersebut, atau mungkin diri kita yang telah melaksanakannya. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, maka kita akan bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ketika dia melaksanakan ibadah salat, mungkin saja salatnya itu tidak khusyuk. Kenapa? Karena yang namanya khusyuk itu adalah konsentrasi antara pikiran dan hati kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sebelum melaksanakan sholat berjamaah, kita sibuk memainkan handphone kita, maka pikiran dan hati kita tertuju kepada handphone tersebut. Apalagi misalnya ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat apapun itu, baik itu yang sifatnya fardu ataupun yang sunnah, kita sebelum melaksanakan sholat itu sibuk bermain handphone sambil chatting misalnya, maka ketika kita mau melaksanakan sholat, maka kita akan teringat terus. Mungkin saja status kita tadi sudah dibaca atau mungkin belum dibalas, atau kita mau membalas pesan dari orang di sebelah sana. Maka ketika kita melaksanakan sholat, maka pikiran kita akan tertuju kepada hal-hal tersebut. Ini menandakan sholat yang kita lakukan tidak khusyuk. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, telah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, di dalam ayat 1
sampai ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah mengatakan, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ketika kita melaksanakan salat, maka kita harus melaksanakannya dengan khusyuk. Artinya salat yang kita lakukan itu antara pikiran dan hati kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita lakukan dengan tenang, salat yang kita lakukan dengan tentram, damai, sehingga ketika pikiran kita tertuju kepada Allah, maka salat yang kita lakukan itu akan khusyuk. Akan tetapi, sekali lagi, ketika kita memainkan handphone, maka kemungkinan besar salat yang dilakukan oleh seseorang tidak akan bisa mencapai derajat khusyuk tersebut. Allah sebenarnya melarang kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak berguna, sesuatu perbuatan yang tidak bermanfaat ketika kita mau melaksanakan ibadah salat tersebut. Di lanjutan ayat Al-Mu'minun tadi disebutkan, di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Artinya adalah, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Hadirin rahimakumullah, memainkan handphone mungkin saja itu perbuatan yang berguna. Karena apa? Karena mungkin di saat itu mungkin ada kesibukan, ada semacam perbincangan yang harus kita lakukan terhadap orang di luar sana. Akan tetapi ketika itu dilakukan ketika menjelang sholat ataupun dilakukan setelah melaksanakan sholat, maka itu termasuk perbuatan yang tidak berguna. Kenapa? Karena perbuatan tersebut akan mengganggu nilai kekhusyuan ketika melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengecam perbuatan orang-orang yang sholat tetapi sholatnya tersebut lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5 yang berbunyi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya adalah, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya tersebut. Hadirin rahimakumullah, memainkan handphone ketika mau salat dan setelah salat itu termasuk perbuatan yang melalaikan ibadah salat. Karena apa? Karena sudah saya sebutkan bahwa ketika orang memainkan handphonenya, maka kecenderungan pikiran dan hatinya tidak akan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia melaksanakan ibadah salat tidak khusyuk. Karena itu, mari mulai sekarang kita harus berusaha. Jangan sampai ketika kita mau sholat, contohnya misalnya ketika azan telah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka mari sama-sama kita matikan handphone kita. Atau jangan diaktifkan.
Jangan diaktifkan ketika sudah melaksanakan tersebut. Kita harus segera berusaha melaksanakan ibadah salat apapun itu, baik itu salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, atau kalau perlu handphone jangan dibawa ke tempat ibadah. Tinggal saja di rumah atau tinggal saja di kantor, atau misalnya mau dibawa juga, handphonenya jangan diaktifkan. Ketika kita menuju masjid atau menuju musala, kita fokuskan pikiran dan hati kita tertuju hanya kepada Allah. Niat kita hanya ingin melaksanakan ibadah salat berjamaah. Ketika sudah azan berkumandang, kemudian kita laksanakan salat sunnah qabliyah. Handphone jangan digunakan. Ketika sudah iqamah, kemudian salat, kemudian wirid, juga handphone jangan digunakan. Setelah kita selesai melaksanakan seluruh aktivitas ibadah salat kita, silahkan kembali menggunakan handphone kita untuk keperluan keseharian kita dan sebagainya. Dan ini harus kita lakukan, bahwa perbuatan seperti ini bukan hanya dilaksanakan ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat fardu, akan tetapi ketika kita sholat sendirian di rumah pun atau dimanapun, kalau bisa ketika kita mau melaksanakan aktivitas sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, maka untuk sementara jangan menggunakan handphone kita. Mudah-mudahan hal ini bisa kita lakukan agar lebih meningkatkan tingkat kekhusyuan ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena salat yang khusyuk adalah salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu melaksanakan salat dengan khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.